Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning. Good morning, How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm doing fine too, thank you. Okay, class, before we study, we could pray together first, led by the leader of the class. Are you present? I'm here, Miss. Okay, please go ahead. Before we study, let's pray together. Start. Amen. Finish. Pray to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now I want to check your attendance today. When I call your name, raise your hand and say present. Okay? Okay, Miss. Okay. Alifa, where are you? Present. Okay. Ania Saleh? Present. Aprilia? Present. Okay, nice. Azmi? Present. Okay. Berlin, where are you? Present. Okay. Okay, class. Do you remember what we learned last week? Okay, who wants to try to explain what we learned last week? I want to try this. Okay. In the last week, we have learned about descriptive text. Descriptive text is a text that depicts or describes a person, place, animals, or things in detail. And the next, want to try again? Okay, Cheryl. Cheryl, how many structure of descriptive text and what are they? Descriptive text have two structures. Nice. The first one is identification, and the second is the definition. Good job. The next person, I want to choose Gina. Where are you? Okay, Gina. Gina, what is identification? Identification is introducing the object we want to describe. Okay, give me example. This is my best friend. The name is Anna. Okay, good job. And the last person, I want to choose Latifa. Where are you? Okay, Latifa. Latifa, what is the definition of description? Description is giving more detailed information about the object. Okay, give me example. She is tall and slim. She has long black hair. She is smart, keen, and helpful. Okay, thank you very much. Ibu buat apa? Okay, everyone. Today we are going to learn about the new material that is three complex. Namanya adalah sport event. Before we start, have you ever heard about this text? Raise your hand. Yes, Miss. Okay, semua. Silakan. Pakai bahasa Indonesia boleh, Miss? Boleh, silakan. Jadi di konteks itu menceritakan kembali tentang pengalaman kita, Miss. Oke, betul, tepuk tangan. Okay. Let's start with a simple question. The first question is, have you ever watched a sport event at school or TV, everyone? Yes. Okay, the next question, what sport event do you remember the most? Want to explain? Miss, mau coba. Okay, what is your name? Yusuf, Silakan Yusuf, explain pengalamannya. Acara olahraga yang paling saya ingat itu waktu lomba lari pas kelas meeting ini. Awalnya saya nggak niat ikut, tapi teman-teman maksa. Miss, katanya biar rame, ternyata seru banget acaranya meskipun nggak aman. Tapi puas banget karena dia bisa lari sampai finish dan support teman-teman juga. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Yusuf sudah berbagi pengalamannya. Oke, hari ini kita akan belajar konteks dan akan memahami definisi, tujuan, struktur, tipe, serta contoh-contoh dari konteks ini. Oke, ini adalah learning activities. The first one is explain the context material. The second one is checking student understanding. Dan yang terakhir kalian akan membuat text recount secara individu. Oke, selanjutnya I
ice breaking dulu. Want to try? I want this. Oke, Fania, silakan ke depan. Ilmu siapa itu siapa? Please, I want. Oke, silakan maju ke depan. Silakan Keisha. Yes, jelas. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama adalah definisi dari pre-context, yaitu is a text which retells events or experience in the past, atau bisa kita terjemahkan bahwa pre-context ini adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman di masa lampau. Selanjutnya, ini adalah tujuan dari pre-context, yaitu untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lalu untuk berbagi informasi. Kemudian ini adalah struktur dari pre-context. Yang pertama ada orientasi, di mana ini adalah bagian menjelaskan tokoh dalam cerita atau background peristiwa yang akan diceritakan. Kemudian yang kedua ada event, di mana event ini adalah paragraf yang menceritakan kejadian secara berurutan. Dan yang terakhir ini adalah orientation, di mana paragraf ini adalah paragraf opsional, boleh ada, boleh tidak ada. Selanjutnya, ini adalah tipe-tipe dari konteks. Yang pertama ada personal account, yang dimana teksnya itu menceritakan apa yang dialami penulis atau pembicara. Yang kedua adalah factual account, yang dimana teks ini sifatnya formal ya, seperti berita dan lain-lain. Yang terakhir adalah imaginative account, di mana cerita itu pure dari imajinasi. Kemudian ini adalah oral dan written, di mana ini adalah cara penyampaian di konteks. Yang pertama ada oral atau speaking, yang kedua atau written atau tulisan. Selanjutnya, siapa yang mau menjelaskan bagian ini? Yes, I want to try. Ada seekor kucing yang sarapan pagi saat di atas meja. Ternyata tidak ada satupun pun bergegas sambil membawa alat dan bahan untuk menangkap atau memancing ikan. Langsung memancing ikan di danau itu. Lama kemudian umpannya berhasil dimakan ikan dan kucing pun berhasil menangkapnya. Setelah itu, kucing membawa ikan ke rumahnya dan memasak ikan yang dia tangkap lalu dia makannya. Oke, tepuk tangan. Tulisan. Ini adalah contoh penulisan pre-context. Sekarang kita akan mengecek pemahaman kalian menggunakan Dafres. Are you ready, guys? Ready. Oke, kita sudah menemukan orang pertama, dua orang lagi. Nah, siapa ya? Aditya. Oke, siapa namanya? Oke, Keisha. Apa definisi dari recontext? Teks rekon adalah teks yang menceritakan pengalaman atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Oke, good. Orang kedua tadi siapa? Oke. Ada berapa struktur dari recontext? Ada 3. Apa saja? Orientation, event, dan re-orientation. Betul. Apa saja tipe-tipe dari recontext? Personal record, factual record, dan imaginative record. Betul. Tepuk tangan.